Be the fam, that's what they call me. I promise that you never be lonely. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Honda CR-V generasi pertama tahun 1998 teman-teman. Kita akan mengecek kondisinya karena baru tadi malam saya dapat. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Kita harus lihat dulu teman-teman ya. Oke. Dari bodinya sekilas tidak ada cacat teman-teman ya. Jadi kalau dari jarak jauh oke. Cuman itu ada sirip bagian samping itu sedikit terkelupas, jadi ada sedikit warna hitam. Dari tampilan belakang juga normal, cuman dia sayap belakang dan aksesoris di atasnya tidak ada teman-teman. Oke, kita lihat bagian interior. Untuk bagian interior masih standar bawaan pabrik. Ini adalah tampilan dashboardnya teman-teman. Tipnya masih menggunakan tip standar. Ini tampilan speedometernya, semua masih original teman-teman. Untuk ruang kabinnya cukup luas. Dia menggunakan 4 seat, ada sunroof juga. Oke, kita lihat di kursi belakang. Ini posisinya kalau kita duduk juga lutut tidak sampai di kursi depan teman-teman, jadi luas banget, cocok untuk mobil keluarga nih teman-teman. Nah, bagian belakang ini buat barang-barang juga bisa. Jadi mobil ini kalau harga pasaran di Batam sekitar 30 jutaan teman-teman. 30 sampai 45 juta tergantung kondisi dan kelengkapan surat serta pajaknya teman-teman. Kalau posisi mobil ini suratnya lengkap, cuman pajaknya mati ya teman-teman ya. Ini pasarannya sekitar 25 sampai 30 jutaan karena pajaknya mati. Jadi kalau di tempat kalian di luar Batam mungkin pasarnya masih 50 teman-teman kali ya. Karena ini mobil khusus Batam, jadi tidak bisa keluar di area Batam. Oke, ini tampilan dashboardnya. Untuk tuas pedalnya ini seperti mobil L300 teman-teman. Jadi tarik ke atas, kemudian digeser ke depan belakang. Nah, ini dia ada R, N, D4, D3, 2 dan 1 karena dia transmisinya otomatis. Cuman tuasnya di samping teman-teman. Kalau sedan kan di bawah. Nah, seperti ini. Ini ada kisi-kisi AC. Ini jam sama temperatur teman-teman. Nah, ini temperaturnya. Bagian atas ada lampu baca, cuman tuh sudah retak teman-teman ya. Di sini ada sunroof, on off sunroof serta lampu ke depan tutup dan ke belakang terbuka teman-teman. Cuman ini sunroofnya sudah dimatikan ya teman-teman karena mungkin bocor ya. Cuman saya lihat motornya kemarin saya tes, motornya masih berfungsi, cuman saja tidak bisa dibuka. Nah, ini tombol sunroof on-nya di sini, teman-teman. Nah, ini kalau posisi on seperti itu, kemudian dibuka sunroofnya atau ditutup. Nah, dia kuncinya di sini, teman-teman. Untuk handle bagian dalam pintu ini sudah lepas, jadi bautnya nanti kita akan cari. Untuk power window posisinya di sebelah sini, fungsi semua teman-teman, normal. Terus bagian setirnya masih ada airbagnya
karena mobil ini double airbag teman-teman ya. Jadi sebelah kanan dan kiri sudah dilengkapi dengan safety airbag. Oke. Nah, kalau model lama itu dia laci, ada yang dua macam teman-teman. Ada yang laci di atas seperti ini dan ada laci di bagian airbagnya tadi di atas. Ada tombol rahasia. Nah, ini adalah tombol untuk membuka kaca bagian belakang teman-teman. Jadi kita tinggal tekan, kemudian kaca bagian jendela belakang itu akan terbuka seperti itu. Nah, ini akan terbuka seperti ini. Nah, karena ini model lama, jadi tidak menyatu dengan pintu teman-teman. Jadi terpisah, kaca sendiri, kemudian pintu kita buka juga sendiri teman-teman. Jadi dua. Oke, untuk ban serep posisinya di belakang seperti sanggul. Ini posisinya kosong teman-teman. Ban serep bisa juga di dalam sini teman-teman ya, di bawah. Inilah kondisinya teman-teman. Ada pecah di situ, kemudian sedikit kotor, berantakan. Ya maklum lah, mobil belum dia apa-apain. Kemudian ini tempatnya ban serep, atau mungkin bisa difungsikan untuk menaruh alat-alat kelengkapan mobil, kunci-kunci dan sebagainya. Oke, kita buka. Nah, seperti ini posisinya teman-teman. Jadi bukanya harus 2 kali. Kita lihat di bagian bawah. Nah, ini dia, bisa nyimpen kunci atau mungkin ban serep juga bisa taruh di sini teman. Kalau teman-teman nggak mau pakai sanggul, bisa ditaruh di sini bannya. Sip. Kalau kita lihat dari belakang ini cukup luas, lega. Nah, untuk sunroofnya ini seperti yang kita bilang tadi sudah dimatikan. Oke, untuk bagian list samping seperti ini. Sebenarnya dia hitam, cuman ini bekas dicat silver jadi seperti itu teman-teman. Untuk ukuran bannya kita menggunakan ring 17. Kemudian untuk kondisi catnya teman-teman, karena mobil ini sudah banyak ditempelin silikon teman-teman ya. Jadi saran saya ini harus melakukan pengecatan full body teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai masalah seperti ini, biar tidak terjadi kebocoran, kita harus bawa ke bengkel cat dan harus diperbaiki seperti ini teman-teman. Ini rawan sekali kebocoran teman-teman, karena kalau sunroof sudah tidak terpakai itu biasanya sudah mulai kropos-kropos teman-teman. Oke, untuk pintu belakang dia sudah tidak rapat lagi teman-teman, jadi ini harus di setel lagi. Wiper sudah jamuran. Nah, ini teman-teman penampakan mesinnya teman-teman ya. Jadi mesinnya menggunakan mesin B20 DOHC injection. Jadi mesin ini sangat tangguh sekali teman-teman ya, B20. Jadi kemarin tuh saya punya teman juga, dia menggunakan mesin ini dipasang untuk Honda Civic. Mantap teman-teman ya, cocok. Iwak ndok ranor ini. Oke, ini peredamnya juga masih ada. Nah, itu dia teman-teman, sekilas penampakan Honda CR-V generasi pertama tahun 98. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe serta nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.